Oke teman-teman, di kelas kali ini sangat spesial. Kalau kemarin kita udah belajar tentang cryptocurrency, tapi di sini gue bakal melurusin kenapa gue gak menyarankan kalian trading. Trading itu memakan waktu teman-teman, tidak segampang yang orang bilang kira. Dan tentunya gue bakal kasih tips. Dan di sini lu harus benar-benar ikutin kata-kata ini supaya lu tidak ketipu dengan orang-orang ataupun sales broker ataupun influencer yang mungkin umurnya baru seumur jagung. Pertanyaan pertama itu banyak yang bilang, kira-kira trading itu bisa bikin kaya nggak ya? Tidak teman-teman. Kenapa nggak bisa bikin kaya? Karena trading itu membutuhkan game of capital. Supaya lu tenang, contoh, biaya hidup lu satu bulan tuh sekitar 10-20 juta. Berapa modal yang ideal? Gue selalu bilang ke orang itu minimal 1%. Jadi kalau misalkan kebutuhan hidup lu 10 juta sampai 20 juta, make sure lu punya income atau modal siap hilang itu sekitar 1 miliar. Tapi berbeda, lu juga harus memilih nih, sektor trading mana yang lu mau tradingkan. Karena di sini gue kasih tau ya, sektor itu ada pertama, sektor trading saham, kedua adalah kripto, dan di kripto ini ada dua ya, spot dan futures. Yang ketiga adalah trading forex dan gold. Tiga ini, lu harus tentuin dulu mau trading apa. Kalau saham dan spot kripto, itu lu harus give of capital. Lu modal 100 juta, 1% 1 juta. Tapi berbeda dengan crypto futures dan trading forex dan gold. Karena ada namanya leverage, modal lu kecil pun lu bisa untung besar. Oke? Dan di sini gue bakal bahas gimana caranya tips supaya lu tidak dibodohi orang-orang yang mungkin baru jadi influencer kayak gue, ya. Ataupun sales broker yang paling sering banget nih ya, ketipu. Dan yang ketiga mungkin orang-orang terdekat lu yang bilang trading aja bisa bikin kaya. Nah, kita bedah di sini, oke? Kalau orang-orang bilang modal kecil bisa gede gak sih? Gue mau kasih tahu. Kalau lo memiliki ilmu yang tepat dan lo memiliki pengalaman dan jam terbang serta lo sudah membacktest ilmu yang sudah lo pelajari, gue yakin bisa. Kenapa? Ini gue buktikan. Ini contohnya. Di sini kalau lo lihat, gue juga posting di instastory gue. Lo modal $50, lo bisa jadi $1.000. Tapi apakah itu bisa tiap hari? Tentu saja tidak. Semua itu balik lagi ke momentum dan mental lo sebenarnya. Oke? Dan yang sering banget gue kasih juga tips buat lo gak ketipu ya, karena di dunia gue khususnya karena gue lebih fokus di trading forex dan gold ya. Di sini gue mau kasih tau tips. Kalau orang ini tips-tips supaya lo bisa lebih tidak dibodohi. Satu, kalau orang di post itu terus-terusan ya post profit $100 atau $1.000 konsisten dan segala macam, lo harus tanya dulu kira-kira withdrawnya ada nggak? Dia ada kasih nih misalkan, oh ini ada buktinya nih legit banget, dia kasih bukti withdrawnya. Tapi perlu diingat, kalau misalkan lo trading forex dan gold, lo bisa cek ini ya. Ini gue kasih contoh. Ini adalah bukti kalau misalkan dia trading, walaupun broker berbeda. Biasanya kalau yang lokal itu ada MetaTrader 4 ya. Ini ada CRM strip W atau withdrawal. Kalau yang ini broker luar, biasanya dia bakal pakai W strip akunnya, ada strip currency-nya. Biasanya currency lo pakai akun apa? Apakah US, GBP atau Euro. Itu adalah contoh-contoh yang lo harus tahu nih. Dan yang kedua, ketika lu sudah ditawari orang ya dan segala macam bla bla bla, tapi lu juga harus tahu banyak banget nih orang bakal ngajarin lu, Pak, ini trading ini bisa menjanjikan iming-iming profit konsisten. Lu pertanyaannya gini, kalau memang dia sudah profit konsisten, kenapa dia masih bekerja sebagai sales broker ataupun karyawan ataupun apapun itu? Kalau mereka masih bekerja, yang mereka menjanjikan dengan trading lu bisa trading for living. Gua pribadi, gue selalu bilang ke orang, gue itu tidak hidup dari trading karena gue memiliki bisnis HPS kalau teman-teman tahu. Tapi trading ini just hobi, di mana hasil dari trading ini gue withdraw untuk mensponsori partner-partner gue di HPS. Jadi lo harus tahu konteksnya. Kalau orang bilang trading bisa bikin kaya, jawaban gue tidak. Kalau lo bikin kaya itu harus bisnis. Yang terakhir, ini adalah pro dan kontra. Kira-kira bagusan broker lokal atau broker luar? Oke, gue bakal bedah dulu. Ini menurut pengalaman gue. Plus finishnya dulu. Kalau lokal ya tentunya pasti lo harus terregulasi aman dan benar-benar aman ya, karena sekarang banyak banget orang-orangnya skeptis teman-teman, skeptis dengan broker lokal karena banyak broker lokal mengiming-iming mereka deposit dan dikelola ujung-ujungnya uangnya habis. Oke? Tapi gue kasih tips gimana cara ini broker lokal. Satu, pastiin lo withdraw gak ribet dan gak berlama. Pokoknya lo request di hari itu, at least di hari itu harus cepat. Kalau broker yang gue pakai yaitu ada di bawah linknya, itu kita pakai Maxco, di mana itu under Panen Group, dan tentunya itu kantornya di Senayan, jadi lu bisa cross check kantornya ada. Dan yang kedua, lu harus at least tahu siapa nih di belakang brokernya ini. Kalau
kalau gua kan tadi kan Maxco nih, ya kan. Maxco ini kan belakangan Bang Panin. Jadi ya which is kalau lo mau withdraw apapun cepet. Dan terbukti kok kita withdraw cuma nyampe sejam lah kalau uang besar. Paling cepet itu 5 menit. Dan yang ketiga teman-teman, lo harus tahu nih ya, karena banyak banget lo boleh ngetes lah. Kadang-kadang broker itu suka curang. Suka namanya requote, lo mau tutup posisi nggak bisa. Ataupun kadang-kadang lo di slippage-in ya. Atau lo pasang S-Hunter kalau orang-orang itu. Dan yang terakhir, keempat, lo harus benar-benar double konfirmasi kata-kata yang gue omongin ini. Lu main aja ke kantor lu, survei, lu harus cek karena lu di broker ini ya, trading forex ini lu taruh duit itu di broker ya. Jadi lu harus tahu nih kalau uang lu hilang ya udah amsyong gitu loh. Dan broker luar, apa keuntungannya teman-teman? Broker luar yang pertama satu, kita cross currency-nya cukup bagus lah ya, karena gue pakai broker luar, gue tradingnya bukan pakai akun USD. Sedangkan kalau yang ini gue pakai akun GBP. Jadi dengan kalau kita sekali cuan juga berasa gitu loh kan, di convert dari GBP ke IDR juga lumayan besar. Dan yang kedua teman-teman, ini bisa micro lot, jadi cocok banget buat orang yang modalnya kecil dan segala macam. Dan yang ketiga, ya balik lagi kantornya ini resikonya withdraw lu nggak dibayar teman-teman. Jadi kalau lu di broker luar, ketika lu cuan tarik aja, nggak usah compounding menurut gua. Dan yang keempat teman-teman, karena di kantor tidak ada di Indonesia, saran gue lu jangan taruh modal besar. Ya lu nggak tahu belakangnya siapa. Jadi saran gue itu aja. Sama broker tuh bagus asalkan lu withdraw lu dikasih dan tidak embel-embel dan segala macamnya. Jadi menurut gue itu aja. Kalau orang nanya trading bisa kaya, menurut gue tidak. Oke? Tapi trading bisa menambah modal lu untuk usaha lu. Itu aja. So see you in the next class Kohen. Oke?